Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya kita semua baik-baik di dalam rancangan Tuhan. Ya, masih banyak hari-hari yang Tuhan siapkan untuk kita terus berkarya. Ya, selama kita punya nafas, selama kita punya tenaga, punya hidup, Tuhan akan terus bekerja. Yang dibutuhkan dari kita adalah hati yang terbuka, hati yang selalu taat untuk merespon ya semua yang Tuhan nyatakan pada kita. Amin. Nah, ini tema kita pagi hari ini. Ya, silakan ditampilkan slide-nya. Mengenai kota yang beria-ria, Saudara. Ya. Mengapa satu kota beria-ria? Bukan karena Persib juara, ya. Ya, Akang pasti jawabannya itu. Ya. Mengenai satu hal, saya benar-benar ingin mendorong kita yang memberi semangat, mungkin ada mengingatkan sedikit, tapi benar-benar yang ada dalam hati saya adalah memberi semangat pada kita semua. Mengenai satu panggilan, ya satu maksud, untuk apa Tuhan menyelamatkan kita? Untuk apa Tuhan menempatkan kita di kota ini, ya dengan sekeliling kita? Apa artinya kita bagi sesama kita, saudara? Orang benar. Ya, kita sudah sering mengenal, membahas definisi orang benar. Kita tahu bahwa kita menjadi orang benar bukan karena amal baik, ibadah, kebaikan, usaha, upaya, kualitas kita. Bukan, saudara. Orang benar di mata Tuhan adalah mereka yang menerima kasih karunia-Nya. Kita yang karena kasih karunia Tuhan sehingga bisa punya iman untuk merespon pada berita Injil itu. Sehingga kita diselamatkan di dalam Kristus. Itu yang menjadikan kita orang benar di hadapan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan memakai syarat-syarat berdasarkan kualitas kita, tidak ada seorang pun dari kita qualified. Kita penuh cacat celah, penuh dosa, tapi kebenaran itu diberikan sebagai kasih karunia. Sesuatu yang cuma-cuma. Nah, itulah yang membuat kita pada saat kita berdiri di hadapan Tuhan, Tuhan tidak melihat semua cacat celah dan dosa kita. Kebenaran itu disuntikkan, diberikan oleh Tuhan karena darah Yesus yang ada di dalam diri kita. Darah itulah yang Tuhan lihat dan Tuhan katakan, kamu orang benar di hadapanku. Dosa kita dihapuskan, ditiadakan. Nah, tapi selanjutnya saudara, tidak titik sampai di situ. Ya salah. Kalau oke, saya sudah menjadi orang benar, saya penuh syukur, saya hidup beribadah, lalu titik, itu salah saudara. Itu baru separuh. Itu Injil yang sepotong. Karena sisa lainnya daripada berita Injil adalah bagaimana setelah kita menjadi orang benar. Ya, ini yang harus selalu ada di dalam hati kita, diingatkan dari waktu ke waktu. Saya yakin banyak dari saudara ingat, tahu, memahami, dan banyak dari kita sudah mempraktekkan gaya hidup orang benar. Ya, tapi biar pagi hari ini kita disegarkan lagi. Ya, jadi saya ingin memberi semangat. Saudara ingat, pada waktu seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, apa hukum yang terutama? Yesus katakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Ya, dan di dalam Lukas ditambahkan lagi segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi saya membayangkan saja kalau saudara ingat salib, ya itu melambangkan dua hukum tadi. Ya, ini versi penggambaran. Ya supaya gampang kan? Ya salib satu kayu yang dari atas ke bawah, itu antara kita dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kita dibenarkan karena kasih karunia. Tapi lalu kan ada salib yang melintang, itu bicara mengenai hukum yang kedua ini. Bagaimana relasi kita dengan sesama kita. Untuk apa kita diberi hidup, saudara? Untuk apa kita dibenarkan? Kita penuh syukur sebagai orang-orang yang menerima kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, berkat. Sering sekali kita memperkatakan berkat Tuhan. Tapi kalau itu hanya titik berhenti sampai hidup saya, itu sangat amat kurang, saudara. Saudara akan melihat bahwa di sepanjang Alkitab,
Dua hal ini ditekankan dengan sama pentingnya. Apa yang kita harus lakukan setelah kita menjadi orang benar? Nah, pagi hari ini dihubungkan dengan satu kota yang beria-ria. Ya. Jadi ada dua pertanyaan ya, slide kedua, next. Nah, seperti apakah orang benar itu dan seperti apakah kota yang beria-ria itu, Saudara? Ya, ini dikaitkan dengan Amsal 11 ayat 10a. Ya, jadi udah ayatnya pendek, saya potong lagi hanya ambil depannya. Ya, tapi ini memberikan makna yang sangat dalam. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Jadi orang benar, saudara sudah tahu, ya, mujur, lalu beria-rialah kota. Ada 3 variabel, ya, 3 hal yang saling berhubungan. Ya, next, slide ketiga. Ya, jadi tadi definisi pertama dari orang benar, satu kebenaran kasih karunia yang diberikan. Tapi ini next-nya, saudara. Apa yang kita harus lakukan setelah kita menjadi orang benar? Jadi orang benar adalah orang yang memberi satu cicipan kerajaan Allah. Ya, ini satu istilah cicipan. Mengapa disebut cicipan? Karena kerajaan Allah itu already but not yet. Ya, pada waktu Yesus didahului Yohanes Pembaptis memberitakan kerajaan Allah sudah datang. Itu kerajaan Allah datang. Dan pada waktu Yesus naik ke kayu salib, ya, menyelesaikan karyanya, kerajaan Allah itu sudah nyata sebenarnya. Tetapi ingat, masih ada poin berikutnya, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Disitulah kerajaan Allah, ya, sorga dan bumi itu bersatu. Kerajaan Allah itu datang di bumi, sepenuhnya, seutuhnya, segenapnya. Nah, kita menuju ke sana. Jadi kerajaan Allah memang harus kita akui, kalau kita melihat hidup kita sendiri saja, kita tuh baru mencicipi, saudara. Kita nggak terbayang seperti apa sempurnanya nanti kerajaan Allah. Pada waktu dosa itu sudah ditiadakan, penderitaan, air mata, kutuk semua dilepaskan dari bumi ini. Karena sorga sudah genap datang di atas bumi. Sekarang belum, not yet. Tapi kita sudah mencicipi, saudara. Ya. Nah, bagaimana kita juga memberi cicipan kerajaan Allah itu kepada sekeliling kita? Cicipan yang seperti apa? Alkitab selalu mengaitkan orang benar dengan keadilan. Hal-hal yang harus kita upayakan kepada sesama kita. Itu karakteristik utama dari orang benar. Ya, jadi yang kedua, punya belas kasihan, kepedulian sosial, mengusahakan sesuatu bagi sekitar. Nah, apakah ini maksudnya setiap dari kita harus terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan sosial? Ya, bukan, saudara. Ya, ada orang-orang tertentu yang memang panggilannya ke sana. Tapi kalau lalu kita katakan bahwa harus menjadi pekerja sosial, itu begitu sempit. Ya, akan banyak orang yang menyerah. Tapi yang dimaksud adalah bagaimana hati kita yang sudah menerima segala yang indah dari Tuhan, itu juga dibuka bagi sesama kita. Dan kita lakukan sebisa kita, menurut talenta kita, menurut kemampuan kita yang diberikan oleh Tuhan. Kita memberi cicipan itu maksudnya begitu. Karena kalau tidak, saudara, kita hanya fokus pada rasa syukur kita, rasa diberkati kita, apa yang kita terima dari Tuhan, lalu titik. Saudara, kita menjadi orang yang egois. Egois, saudara. Berhenti sampai diri kita. Ya, kita sering mensyukuri, kita sering memperkatakan segala kebaikan Tuhan, tapi lalu berhenti sampai saya. Itu sama dengan saya menjadi orang yang egois. Tidak ada di Alkitab seperti itu. Alkitab penekanannya selalu sama. Ya, bahkan hati Tuhan itu begitu dibuka sejak perjanjian lama. Mengenai apa yang harus dikerjakan umatnya. Mengusahakan keadilan, mengusahakan kebenaran. Jadi kita harus punya kesadaran bahwa kerajaan Allah itu menyangkut orang-orang yang lebih luas dari saya. Ya, sekali lagi saya, lebih luas, saudara. Tidak berhenti datang saya. Nah, ini satu contoh saja untuk kita dapat gambaran satu renungan. Ya, jadi tahun 2005 kurang lebih ada satu badan, ya, yang ini badan Kristen yang menyelidiki, melihat kecenderungan di dalam kekristenan.
Nah, lalu dia membuat semacam survei ya kecil-kecilan, terutama dalam hal lagu, ya lagu pujian, yang banyak beredar, banyak dinyanyikan oleh gereja-gereja, oleh orang Kristen. Liriknya, saudara, ya, yang disorot adalah liriknya. Lalu dipelajari liriknya mengenai apa. Dan ternyata kesimpulannya, lirik dari lagu-lagu itu lebih cenderung kepada satu gaya hidup pembentengan, yaitu kita hidup dalam benteng yang nyaman, yang indah, bersama Tuhan, dan bergeser jauh dari sesama. Ya, jadi seolah-olah berhenti sampai di kita. Ya, lalu diulangi lagi, ada orang yang penasaran lagi, benarkah seperti itu? Ya, mengenai lagu-lagu kita, ya, jadi dipelajari lagi. Jadi ternyata sama, ya, hasilnya kurang lebih sama. Jadi mayoritas ya lagu-lagu yang kita nyanyikan yang beredar di gereja itu topik utamanya adalah antara aku dengan Yesus. Yesus dengan aku. Ya, jadi hanya aspek vertikalnya. Nah, ini kan tidak salah sekali lagi, bukan berarti salah, Saudara. Karena kalau ini hilang, berita Injil hilang. Ya. Tapi kalau ini berhenti juga, berita Injil kurang. Ya. Jadi bukan hanya antara aku dengan Yesus, tapi bagaimana setelah aku dengan Yesus lalu apa? Ya. Jadi diulang lagi. Kali ini bahkan surveinya lebih spesifik, Saudara. Dibikin skala. Ya, jadi lagu-lagu dipilih. Katakanlah ada 150 lagu yang banyak dinyanyikan. Skala 1 itu benar-benar antara saya dan Yesus. Ya. Dari 1 sampai 4. Dan kalau 4 itu menunjukkan, mendorong, mengajar respon kita kepada berita kerajaan Allah itu. Ketaatan kita kepada berita Injil kerajaan Allah. Ya, saudara ngerti ya? Nah mungkin kita pikir, ya namanya kan lagu penyembahan antara saya dengan Tuhan. Itu betul sekali lagi. Ya. Tapi sebagai orang Kristen yang dewasa, kita tahu bahwa lagu kita itu harus God-centered pertama. Ya. Begitu kita tahu bahwa lagu kita berpusatkan kepada Tuhan, dari situ akan tercermin seperti apa hati Tuhan. Apakah kita orang-orang yang mengenal Tuhan kita? Orang yang sedang belajar mengenal, mungkin mengenal seutuhnya nggak bisa. Tapi kita kan lagi belajar mengenal, saudara. Dan ini hati Tuhan Alkitab. Apa yang dikatakan di sini? Jadi itulah sebabnya skalanya nggak boleh hanya 1, tapi coba ke 4 geser. Ya, 4 itu berarti bagaimana respon kita terhadap berita kerajaan Allah itu. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang dia fokus pada praise and worship. Dia katakan bahwa unsur dari lagu itu juga selain God-centered, itu juga edifying dan instruktif. Ya, membangun dan memberi instruksi. Itulah sebabnya di dalam Mazmur kita tahu ada nyanyian pengajaran. Ya, saudara-saudara search saja, nyanyian pengajaran. Banyak ditemukan di Mazmur. Jadi sambil bernyanyi itu ada satu pengajaran untuk menunjukkan hatinya Allah. Ya, nah jadi di sini. Jadi 1 sangat berfokus pada saya Yesus titik. 4 ini kerajaan yang meluber. Jadi kebaikan Tuhan yang meluber. Skalanya 1 sampai 4. Lalu dihitung, dilihat liriknya. Dan saudara tahu poinnya berapa akhirnya ketemunya? 1,57. Ya. Jadi lebih cenderung ke saya Yesus, saya Yesus. Kita seolah-olah lupa seperti apa hati Tuhan, seperti apa kehendak Tuhan bagi umatnya. Ya, agak diabaikan di sini. Nah, saya percaya ini nggak terjadi dengan jemaat kita. Ya, jadi, nah ini juga dibuktikan ya beberapa waktu yang lalu pada waktu saya juga melayani, membagikan firman. Ya, lalu WL kita, sister kita bertanya, ya topiknya apa? Jadi saya sampaikan topiknya ya mengenai ini, bagaimana kita bertekun, menabur kebaikan ya kepada sesama. Saya kurang lebih bicara mengenai itu. Waktu itu saya bicara mengenai makna kerja. Ya, jadi sister kita ini luar biasa, dia cari. Ya, dan saya merasa sangat terinspirasi sekali. Ya, pada sesi praise and worship itu, saya bisa melihat hati Tuhan. Lagu yang terakhir saya ingat adalah mengenai datang kerajaan Allah. Jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Ya, lagu yang sangat memberkati. Yang mengingatkan kita akan hati Tuhan. Nah, tapi selesai ibadah, sister kita ini, WL kita ini bilang terus terang. Ya, kok saya kesulitan waktu saya cari.
Ya, tapi saya bilang puji Tuhan itu sudah luar biasa. Jadi Sister Gina kesulitan mencari tema lagu-lagu mengenai horizontalnya salib. Bagaimana kita menjadi berkat, bagaimana hati Tuhan bagi sesama, ternyata sulit saudara. Ya, jadi harus diakui, kita harus jujur. Nah saudara boleh coba, ya, cari lagu-lagu yang saudara kenal, pelajari liriknya, itu 1 atau 4. Ya, jadi harusnya yang baik apa? 2 kan? Ya, 2 berarti dua-duanya sangat ditekankan. Jemaat menjadi balance, jemaat menjadi seimbang. Menu kita tuh sehat. Saudara, bukan salah sekali lagi. Tapi kalau terus-menerus kita hanya fokusnya apa yang saya terima dari Tuhan, walaupun kita nggak pernah ngajar bahwa yang ini salah, tapi secara natural ini akan dilupakan, saudara. Akhirnya kita menjadi kumpulan orang-orang yang penuh syukur, tapi hanya berhenti sampai hidup kita. Hanya antara saya dengan Tuhan, titik. Egois, saudara. Ya, walaupun ini bukan kata yang enak, tapi ini biarlah menjadi renungan bagi kita. Saudara bayangkan, ya bayangkan kita berhayal. Andai kata saja ada makhluk alien, ya saya nggak percaya ada alien, tapi katakanlah ini namanya fantasi, alien dari planet lain datang ke bumi. Lalu melihat, wah ini ada kumpulan umat yang istimewa nih, namanya orang Kristen. Lalu dia pelajari, dia lihat, dia dengarkan, dia record, dia dokumentasikan. Lalu dia lihat, oh mereka orang yang menyembah satu Tuhan. Oh ternyata ada Alkitab. Nah jadi dipelajari juga kan data-data Alkitab ini. Alien itu akan menemukan mengenai satu pribadi Allah Tuhan yang hatinya menghendaki umatnya mempraktekkan keadilan, kebaikan, kebenaran. Menjadi garam, menjadi terang. Ya. Tapi pada waktu mereka melihat realitanya, kira-kira seperti apa gambarannya? Ya, nah kalau kita berfantasi seperti itu, kita jadi mulai cek. Ya. Oh ya saya harus cek. Ya, nah itu tujuan kita pagi hari ini, saudara. Ya, jangan sampai kita dilihat ya oleh alien ya, sebagai orang-orang yang egois. Ya, Alkitabnya sangat jelas menggambarkan Allah yang seperti apa. Kehendaknya sangat jelas. Tapi kok kurang nyambung gitu. Ya, nah jangan sampai. Nah slide berikutnya, ya ini kita baca aja ya. Jadi kalau tadi pendek, sekarang sudah lihat yang panjangnya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saudara, mengapa Yesus mengambil gambaran domba dengan kambing? Mengapa enggak domba dengan serigala? Itu kan lebih jelas. Domba dengan beruang, kambing dengan onta misalkan. Ya. Kenapa domba dengan kambing? Karena banyak miripnya. Tapi mereka spesies yang sangat berbeda, yang berbeda memang. Bukan sama, tapi mirip. Dalam banyak hal mirip domba dengan kambing. Suaranya aja sama, saudara. Dan bahkan pada masa itu konteksnya, domba dan kambing itu digembalakan bareng-bareng. Ya, sama-sama gitu seringkali, merumput bareng. Ya, saya nggak tahu kandangnya, saya nggak ngerti ya. Tapi pokoknya hidupnya bareng, suaranya bareng, makannya bareng, sama. Tapi pada hari terakhir ini dipisahkan, saudara. Apa faktor pemisahnya? Lihat. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, domba, mari, hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya. Ya, sengaja saya kasih merah ya. Ini menunjukkan ini karakteristik orang benar. Mereka berkata, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara
dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin, saudara. Saudara, jadi Tuhan tidak butuh tenaga kita. Apakah Tuhan adalah pribadi yang punya kebutuhan? Kalau satu pribadi punya kebutuhan, dia bukan Tuhan. Tuhan adalah begitu berkuasa, berdaulat, cukup hanya dari dirinya sendiri. Tidak butuh apa-apa, itu Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, semua yang kita lakukan kepada sesama, itu Tuhan samakan persis. Artinya kita lakukan itu untuk Tuhan. Amin. Dan di sini dikatakan kepada saudaraku yang paling hina. Ya, apa maksudnya hina? Ini maksudnya yang tidak berdaya, saudara. Jadi bukan hanya bicara satu dimensi. Oh, strata sosialnya rendah, oh uangnya nggak ada, atau oh dia orang yang lemah gimana. Ini menyangkut seluruh aspek di dalam hidup yang membuat orang itu tidak berdaya. Tidak berdaya dengan dirinya sendiri. Tidak peduli dia orang yang rajin, orang yang kerja keras, orang yang berusaha. Tapi struktur atau hal-hal di sekelilingnya itu seperti menutup jalannya, membuat dia nggak berdaya. Dan kalau kita lihat, ya faktor-faktor yang disebutkan di sini, memberi makan pada waktu lapar, memberi minum pada waktu haus, memberi pakaian pada waktu telanjang, ini juga bicara mengenai satu keadaan yang lebih luas. Bisa hurufiah, bisa, ya. Tapi kalau kita hanya berhenti sampai di situ, ruang gerak kita sedikit, saudara. Ya, saudara, kalau kita lihat di sekeliling kita, mana ada orang yang benar-benar nggak pakai baju, ya telanjang, selain ODGJ, ya orang dengan gangguan jiwa. Berarti kan apa kita harus pelayanan kepada orang ODGJ? Ya bisa, tapi kalau hanya begitu sempit, atau hanya orang yang lapar nggak bisa makan, saudara, rata-rata di Indonesia sesusah-susahnya orang masih bisa makan, minimal makan mie instan, ya minimal. Jadi apakah berarti kita harus membuka dapur umum? Ya itu betul, sudah ada yang dilakukan oleh banyak gereja. Apakah kita membentuk tim untuk melawat rumah sakit, melawat orang sakit, tim pengunjungan penjara? Ya itu betul. Tapi mari kita melihat hal yang lebih kontekstual. Ya, jadi artinya kita melihat kebutuhan kota kita, lalu kita merespon. Ya, saudara lihat saja. Ya, banyak contohnya bahkan di tengah-tengah kita kan. Ya, banyak contoh di gereja lain juga. Kalau saudara lihat misalkan, ya ada Coach Charles, si Devi, bagaimana mereka dulu mulai? Sederhana, hanya satu langkah, saudara. Hanya gara-gara ada satu kenalannya yang perlu ditolong. Jadi hanya satu. Ya, ditampung, dibina, ya dilayani, ya dijaga supaya tidak melakukan aborsi, sampai bayinya lahir. Jadi bukan langsung satu hal yang besar. Itu kadang-kadang kita bikin kita menyerah. Ya. Nah banyak pemimpin di sini, saya nggak tahu yang nggak terlibat, tapi saya kan dengar belakangan. Kalau saudara ingat sekolah kita Cahaya Bangsa, itu dimulainya juga dari kebutuhan yang kelihatannya sederhana. Ya para pemimpin pada waktu itu, ya betul Pak Jul, ya, banyak ya, ada Ibu Agnes, wah banyak sekali kalau saya bisa sebutkan. Ya anak-anaknya mulai masuk usia sekolah. Lalu para pemimpin yang masih muda ini punya satu idealisme mengenai pendidikan seperti apakah yang baik, yang sesuai dengan Alkitab. Idealisme, pokoknya kita bikin. Dan hanya homeschooling, saudara. Ya, jadi seperti mengajar anak-anak sendiri. Jadi mulai dengan kebutuhan di depan kita dan satu langkah yang sederhana. Yang setara kalau saudara lihat, ya hampir mirip. Jadi mulai melihat anak-anak usia sekolah di dalam jemaat, tapi mereka lebih lemah secara ekonomi. Jadi kita punya satu mimpi lagi. Bagaimana satu pendidikan yang baik juga, tapi ini sangat terjangkau. Ini bisa dijangkau gitu ya. Bahkan bisa gratis, bisa disubsidi. Dan mulainya kan di gudang, saudara. Ya kalau ada beberapa saudara ingat Taman Cibenying kita dulu, ya sama seperti dari Cahaya Bangsa juga homeschooling, ya saya nggak tahu rumahnya di mana, Cilaki ya, atau di mana. Ini di gudang center kita. Ya, jadi ada gudang yang biasa dipakai oleh Bang Roli ya untuk latihan dance, sudah jarang dipakai, ya dipakai di situ. Ya hanya berapa? 12-13 anak. Ya sebagian berasal dari single mom, ya lalu sering bocor,
ya. Kalau bocor akang yang ngepel. Nah, jadi banyak contohnya, saudara. Puspa. Ya, kalau saudara ngobrol dengan Pak Juliono, hanya terketuk oleh keadaan satu anak, ya, cerebral palsy, ya benar-benar tidak mampu. Tapi ini masih menyedihkan sampai sekarang karena kemampuan kita pada saat itu dan sampai hari ini, karena kita masih membutuhkan kerjasama orang tuanya. Anak ini nggak bisa kita layani. Tapi itu memicu, ya, dalam hatinya Pak Juliono, hati teman-teman yang lain, hati seorang sister kita yang memang background keluarganya guru di sekolah SLB. Jadi mulai sekolah Puspa. Ya banyak saudara, ya banyak saksi-saksinya masih hidup di tengah-tengah kita, yang masih melayani. Saudara kalau tanya Akang dulu, bagaimana beliau ini melayani anak jalanan, ya pada waktu masih single, ya Akang. Ya. Jadi satu rumah singgah, dia tinggal bareng dengan anak-anak jalanan, dia layani anak-anak jalanan. Ya ada apa lagi? Ya daerah adopsi, ya Pastor Gerrit waktu itu punya satu konsep, ya gereja harus menjadi berkat. Jadi mengadopsi satu daerah yang dekat Muara Rajen. Ya, apa kebutuhan di situ? Oh, kesehatan. Ya, saudara bisa tanya banyak sama Pastor Diki. Ya, masyarakat itu butuh pengobatan yang terjangkau. Lalu butuh juga anak-anak yang sekolahnya tidak mampu. Jadi ada balai pengobatan, ada rumah terang, ya bimbingan belajar waktu itu. Jadi banyak ya, saudara. Mungkin saya ada lupa lagi. Ya. Saudara lihat, jadi ayat ke-40 dikatakan saudaraku yang paling hina. Jadi ini lemah di dalam berbagai aspek hidup dan butuh ditolong, saudara. Ya, kalau dikatakan terpenjara, bisa berarti memang dia dipenjara sungguh-sungguh. Tapi bisa berarti bahwa hidupnya, walaupun dia bebas, tapi seperti terpenjara oleh nasib. Ya, katakan kalau boleh pakai istilah nasib. Ya, seperti saya katakan, bukan berarti bahwa dia nggak mau kerja, tapi entah gimana kondisi-kondisi di sekelilingnya itu memerangkap dia ada di situ. Kalau tidak ada uluran tangan dari luar, dia akan tetap di situ. Dan siapa yang Tuhan suruh? Apakah Tuhan harus turun lagi dari langit? Orang-orang benarnya, saudara. Kita yang menjadi orang-orang benar, kita yang Tuhan suruh. Lakukan sesuatu untuk saudaramu. Itu yang menunjukkan bahwa kamu domba. Itu tandanya. Itu tidak membuat kita menjadi domba, tapi domba melakukan hal itu. Ya. Nah, slide selanjutnya, next. Oke, orang benar yang mujur. Ya. Nah, ini dalam dua terjemahan, kata mujur itu diterjemahkan sebagai when the righteous do well. Do well. Things go well for the righteous. Jadi ini tidak bicara mengenai, mungkin kalau kita tangkap, oh tunggu saya mujur, oh berarti tunggu saya dapat harta karun, ya tunggu saya dapat undian besar, tunggu saya dapat harta yang sangat besar. Saudara, kemungkinan besar itu nggak akan terjadi dalam hidup kita, dapat harta karun itu. Ya. Tapi mari kita lihat yang lebih realnya, apa maksudnya orang benar yang mujur? Artinya kita do well, saudara. Ya, things go well in our life. Jadi kita punya pekerjaan, kita punya pendidikan, kita punya kesehatan, kita punya keluarga, ya seperti kita semua yang ada di sini. Kita bukan orang-orang yang terhimpit, yang ada di dalam mode survival gitu. Ya, mode-nya survival. Waduh, makan apa ya? Gak bisa makan. Ya, bukan seperti itu kan kita. Kita tuh baik-baik saja, saudara. Kita mujur menurut ayat ini. Sudah kita orang benar dan kita mujur. Ya kan? Ya kita nggak harus survival makan 2 hari sekali, kadang makan, kadang enggak, kan nggak begitu. Ya kita nggak punya baju, aduh kalau mau keluar gimana nggak punya, kan nggak sampai seperti itu, saudara. Berarti kita termasuk orang benar yang mujur. Ya, jadi ini bagi kita ayat ini. Lalu ini juga bicara mengenai, oke, kita punya pendidikan, kita punya keahlian, kita punya pekerjaan. Nah, pekerjaan ini, saudara, ya vocation kan, ini satu daya vokasi kita. Coba, sebagian besar waktu produktif kita, kan kita lakukan untuk melakukan karya kita kan, pekerjaan kita. Itu satu daya, saudara. Nah, jangan hanya ditujukan, difokuskan untuk saya, untuk keluarga saya.
Ya sekali lagi saudara, kita tidak di dalam mode survival. Ya saya sudah katakan beberapa kali, apa bedanya kita dengan ciptaan yang lain? Yang mode hidupnya hanya untuk mempertahankan spesiesnya. Pada waktu kita hanya fokus pada diri saya, keluarga saya, anak-anak saya, masa depannya, itu seperti kita hanya fokus pada bagaimana mempertahankan keturunan atau spesies saya. Kita lupa mengenai aspek horizontalnya. Ingat salib itu gitu saudara. Ya kalau nggak ada gininya itu bukan salib, itu tiang namanya. Ya, salib. Nah jadi saudara, ya slide selanjutnya. Oke ini ayatnya banyak ya, coba kita baca aja ya. Supaya ini berbunyi, ini hati Tuhan dan ini hanya saya ambil dari perjanjian lama. Tadi kita sudah baca perjanjian baru kan. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Yesaya mengatakan, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Amos, ini hati Tuhan yang sangat indah. Tuhan bilang apa? Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Ini visi Tuhan. Pada waktu dia melihat umatnya, pada waktu melihat dunia, pada waktu dia melihat manusia yang malang yang di dalam dosa ini, Tuhan memberikan Yesus sebagai kebenaran. Lalu ini selanjutnya dalam hati Tuhan. Ini berbunyi sejak perjanjian lama, saudara. Bagaimana keadilan itu bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang mengalir. Dan ini akan dipenuhi genap pada waktu nanti kerajaan Allah datang di bumi. Yesus datang kedua kalinya. Tapi sekarang kita harus memberi cicipan, ya. Kalau enggak kita egois. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Saudara kalau kita tanya, apa yang membuat Yehuda, Israel jatuh? Apa yang membuat mereka dibuang akhirnya? Banyak dari kita hanya menyebut satu, oh mereka jatuh di dalam penyembahan berhala. Itu betul, tapi baru separuh. Saudara baca semua tulisan nabi-nabi yang ada di sini, baca saudara. Ya ada nabi besar, ada nabi kecil kan gitu ya, Amos, Hosea, Obadja, Mika, Yunus, dan lain sebagainya. Apa yang mereka serukan? Ya Amos katakan apa? Jadi sebelum bicara mengenai penyembahan berhalanya, yang disebut justru bagaimana perilaku mereka terhadap sesama. Ya, bagaimana mereka tuh menjual ya orang-orang benar demi uang. Bagaimana mereka menyalahi orang-orang miskin demi sepasang kasut katanya. Bagaimana mereka menginjak kepala orang benar ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Ya Amos ayat pasal 2 mengatakan seperti itu. Ini isu yang umum pada waktu itu. Jadi kurang kalau kita hanya bilang, oh mereka menyembah berhala. Hal yang kedua yang sama parahnya adalah bahwa mereka tidak melakukan yang seharusnya kepada sesama mereka. Dan keadaan sosial ini yang terjadi pada waktu zaman intertestamental masuk ke zaman Yesus. Ketidakadilan, pengabaian, penindasan di mana-mana di dalam masa perjanjian baru. Jadi kita sekarang mengerti, pada waktu Yesus memberikan perumpamaan, pada waktu Yesus melakukan tindakan, ya masih ingat khotbah Pak Devi, ya tokohnya semua wanita. Itu kaum yang banyak mengalami ketidakadilan. Jadi Yesus dengan sengaja melakukan tindakannya untuk menunjukkan, difokuskan ke situ, untuk memberitahu orang lain. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Pada waktu Tuhan bicara kepada Abraham, ya memilih Abraham, supaya nanti diperintahkannya kepada anak-anaknya dan keturunannya untuk hidup menurut jalan-jalan Tuhan, yaitu mengusahakan keadilan dan kebenaran. Selalu baliknya ke sana, saudara. Jadi mengapa kita boleh melupakan itu? Dan kita hanya cukup kasih karunia Tuhan untuk saya. Tidak cukup. Tidak cukup, saudara. Amin. Jadi, oke, next.
Oke, ini gambaran aja ya supaya ini hurufiahnya saudara tahu. Ini foto-foto dari Associated Press pada waktu Paris dibebaskan. Ini Perang Dunia Kedua tahun 44 sudah hampir selesai. Ya Hitler sudah hampir menyerah. Ya Berlin sudah hampir diduduki. Jadi kota-kota yang dulu diduduki Nazi satu persatu dibebaskan. Ini kota yang beria-ria. Ya saudara bisa lihat ekspresi mukanya. Ya Paris yang tadinya diduduki Nazi lalu tentara sekutu masuk dan dibebaskan. Bagaimana penduduk itu menyambut tentara pembebasannya. Ya, padahal mereka diduduki hanya 4 tahun. Dan kotanya masih utuh. Mereka nggak sengsara-sengsara amat gitu. Tapi pada waktu mereka dibebaskan, suasana beria-ria, ya ini dilaporkan oleh Associated Press. Ya saudara bisa baca. Joyous, happy throngs were greeted, the entrance, dan lain sebagainya. Ya, saudara lihat kota kita. Bukan hanya 4 tahun. Banyak problem di tengah-tengah kita, di sekeliling kita, itu berurat akar di kedalaman sana. Banyak orang dari generasi ke generasi tidak pernah bisa bebas dari nasib sengsaranya. Jadi jemaat kita kan banyak dalam bidang pendidikan. Ya saudara coba bayangkan, satu keluarga, ya banyak di sini, saya nggak bisa sebutkan ya karena teman-teman kita juga nggak mau disebut namanya. Tapi pada waktu mengetahui saja kondisi, ya saudara coba bayangkan, ya ini bukan bayangkan, ini kenyataan. Kalau orang tuanya hanya mampu, ya karena nggak berpendidikan, karena miskin, karena dan lain sebagainya, hanya mampu jadi tukang tambal ban, hanya mampu jadi penjual sayur keliling, hanya mampu jadi penjaga villa. Lalu bagaimana anaknya bisa jadi sarjana? Bagaimana anaknya bisa mendapat pendidikan yang baik? Ini seperti siklus yang mengurung orang itu. Dia mau jadi tukang tambal ban, saudara, kita nggak mau kan? Dia mau, saudara, karena nggak bisa yang lain. Lalu bagaimana anaknya? Kalau dia hanya sekolah sampai SMP, apakah anaknya juga harus berhenti sampai SMP? Saudara bisa diungkap dari banyak teman-teman kita, ya kisah-kisah seperti itu. Ini harusnya membuka mata dan hati kita untuk kita berbuat sesuatu, saudara. Itu namanya kita orang benar. Jadi lagu-lagu syukur kita yang kita nyanyikan kepada kasih karunia Allah yang membuat kita orang benar, itu punya makna. Kalau tidak, itu hanya kepura-puraan sebenarnya. Kita nikmat, kita cukup. Ya karir kita bagus, kita diberkati. Lalu titik. Ya. Jadi penutup ayat terakhir, slide terakhir. Ya, kota yang beria-ria, artinya di dalamnya itu ada orang-orang benar yang melakukan sesuatu. Lakukan sesuatu, walaupun satu langkah kecil, seperti contoh-contoh tadi. Ya, kita merintis pelayanan ini itu, enggak langsung besar saudara, enggak. Kita tuh seperti orang yang kayaknya enggak punya rencana ya. Ya pokoknya melangkah, ya itu gaya Pak Juliono pada waktu itu, pokoknya melangkah dulu. Jadi kalau sudah besar lalu ada orang-orang ahli, ya ahli perencanaan, ahli manajemen, ini ngeri gitu sepertinya ya, pelayanan ini beresiko dan lain sebagainya. Ya tapi gimana, kita pokoknya melangkah saudara. Dan setelah jalan baru kita benahi sedikit demi sedikit. Saudara, kalau salah satu dari kita memberi mungkin beasiswa untuk satu anak misalkan, untuk sekolahnya, sebulan-bulannya, mungkin kelihatan gak signifikan. Tapi coba pikir saudara, bagaimana kalau Tuhan merencanakan anak ini suatu saat menjadi orang penting, orang yang berpengaruh, orang yang berdampak, seorang pemimpin yang akhirnya memberi sumbangsi pada hidup orang banyak. Berarti saudara yang menabur secara kecil itu tadi, ikut menyumbang, berbuat sesuatu. Amin. Jadi itu saudara, nggak usah pikir terlalu besar, itu menggentarkan kita. Tapi apa yang kita bisa lakukan, itu ciri orang benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kami sebagai jemaat-Mu, orang-orang benar, bisa menangkap hati-Mu dan memelihara terus Tuhan, hati-Mu ini. Belas kasihan-Mu ini di dalam hati kami, sehingga hidup kami juga selalu melihat keluar. Pada waktu kami dipenuhi rasa syukur, karena segala kasih karunia dan kebaikan Tuhan, biarlah pada waktu itu juga kami selalu mengingat mengenai orang-orang di sekeliling kami. Pada waktu kami disibukkan oleh perkara kami sendiri, pergumulan kami
ketakutan kami, kecemasan kami. Biarlah kami juga melihat belas kasihan Yesus, tangis dan air mata dari orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, biarlah menjadi berkat itu, sungguh-sungguh menjadi satu passion di dalam kami, satu mimpi, satu kehendak yang selaras dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus memberkati jemaat ini, supaya tidak berhenti sampai kami menjadi jemaat yang diberkati. Kami menjadi jemaat yang memberkati. Pada waktu berkat Tuhan melimpah di dalam hidup kami, kami menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mujur, orang-orang yang hidup secara layak. Biarlah dari hidup kami juga melimpah Tuhan, berkat. Walaupun itu kecil dalam pandangan kami, tapi pada hati yang kami arahkan keluar, biarlah kami menunjukkan karakteristik sebagaimana domba-domba-Mu. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus.